Marilah kita dengan penuh keberanian itu baru gini. Sok mana heula sok. Sok mana heula sok. Ayo sok. Jangan kita imam besar agung sok. Ayo mana heula. Dengan penuh keberanian. Haleluya. Dengan penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia atau anugerah. Nah ini, supaya kita menerima rahmat dan menemukan, bahasa Inggris obtain, memiliki, ya, memegang, dan menemukan kasih karunia lagi, double. Tahta kasih karunia itu pusatnya, tahta kasih karunia. Satu kali saya tidur di hotel, ini anduknya enak sekali, bagus sekali, sudah besar, putih, bersih, selalu bersih. Saya mau beli satu buat pribadi saya. Oh Pak, kita nggak jual. Kalau dijual berapa harganya kalau dijual? Waduh, ratusan ribu satu handuk. Tapi di handuk itu ada nomor telepon. Ditelepon sama istri saya. Berapa kalau beli handuk tuh borongan? Aduh, murah sekali. Tahta kasih karunia itu tidak menyeramkan. Tapi dia sumber kemurahan, sumber pengampunan, sumber berkat, sumber sukacita, sumber anugerah, sumber segala-galanya yang baik. Itu dari tahta kasih karunia. Supaya kita dapat. Obtain juga. Walaupun tidak semua, sebab yang lain diambil yang lain, yang lain diambil yang lain. Tapi saudara tidak akan, enggak kebagian. Saudara pasti dapat kasih karunia. Terus, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam bahasa Inggris nih. Untuk mendapatkan pertolongan dalam masa yang saudara perlu. Waktu saudara memerlukan. Nah sekarang saya terserah saudara perlu apa? Kalau saya sudah nggak perlu macam-macam saya mah. Yesus pernah tanya saya, kamu mau kedudukan atau pilih aku? Saya pilih engkau Tuhan. Pilih nama besar atau pilih aku? Aku pilih engkau. Pilih pangkat atau pilih aku? Aku pilih engkau. Mas perak kekayaan. Atau pilih aku? Aku pilih engkau. Lagu lama, ibu saya suka nyanyi sambil menangis. Asal aku punya engkau, oh Tuhan. Harta dunia tak berguna buatku. Saya itu nggak ngerti dulu. Masa harta dunia nggak berguna? Sekarang saya ngerti. Oh iya benar. Kalau udah punya Yesus mah nggak pengen apa-apa. Ada lagi kata-katanya. Asal aku punya engkau, oh Tuhan. Genap hinaan tak rugikan daku. Waktu susah kau sumber kekuatanku. Segenap hidupku ku haus padamu. Baru ngerti sekarang saya. Benar mama ya. Asal udah punya Yesus mah nggak perlu yang lain. Nggak perlu yang lain. Udah punya Yesus, sudah punya anugerah yang jadi obat, yang menyediakan jalan keluar. Perlu apa lagi kita? Coba yang saudara perlu apa sekarang?
Nggak salah saudara ngomong segala. Tapi ada lagu bunyinya gini sih. Keperluanku, keperluanku. Sambung. Yesus saja. Nggak ada yang lain, hanya Yesus. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Udah. Buat saudara mungkin, apalagi yang muda, masih belum mengerti, belum bisa memegang. Tapi saya agak senang dengan kesaksian dari saudara Haryanto. Dari umur 12 tahun dia sudah ingin memberikan tubuhnya bagi pekerjaan Tuhan. Walaupun keluarga berjauhan, keluarga tinggal di Singapura, dia di sini, ya. Tapi kalau doa malam dia kadang-kadang selalu ikut, dia memberi dirinya kepada Tuhan. Saya kalau nggak sakit, namruk, saya sembahyang. Ya, saya sembahyang. Kemarin saya udah rencana mau datang di Bandung untuk undangan dari Cirebon. Diantar saya pakai mobil orang, diantar. Pulang, ya, sampai sini sudah jam 8. Badan sudah lelah. Jadi mau perlu apa lagi? Cuma Yesus. Nggak ada yang saya benci. Siapapun nggak ada yang saya benci. Maka hidup saya tenang. Ya, gula periksa, kata profesor dokter. Gula periksa. Saya kira tinggi gula saya. Pagi diperiksa, 139. Harus siang diperiksa lagi, 114. Malam diperiksa lagi, 100. Darah tinggi cuma periksa 120. Bawahnya 80. Kenapa? Udah ditutup tuh mahnya tuh sama madu dari gunung. Kalau orang di dalam anugerah itu gampang ketawanya. Senyum tuh gampang. Dah resep atau dah ngomong sama yang ada anugerah mah. Coba saudara ngobrol sama yang segede itu cemberut sedikit. Nggak ada make up yang bisa menjadikan orang cantik kalau orang itu penuh kemarahan. Sok, make up nah dari Amerika. Tapi banget orang keundangan dia. Nah jadi goreng. Coba kalau senyum, nggak usah pakai make up. Senyum orang juga tahu. Kita tuh sedang bersuka cita. Sebelum kita damai sama Tuhan, sebelum damai sama sesama, kita damai dulu dong sama diri sendiri. Ya kalau ada anugerah mah nggak ada yang batuk, saudara. Apa keperluan saudara? Y. Apa keperluan bapak-bapak? Y. Keperluan anak muda apa? Yesus. Keperluan ibu-ibu? Yesus. Sebab nanti kita bakal ketemu sama dia. Saudara nggak ketemu Kuan Kong, saudara nggak ketemu Kuan Im, yang saudara ketemu Yesus. Maka penuhilah hati saudara dengan Yesus. Haleluya. Supaya kamu menemukan pertolongan pada waktu yang diperlukan. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi. Saya punya adik namanya Paulus. Nggak tahu ya, ayah saya kasih nama saya Yohanes dari bukan murid Yesus, Yohanes Pembaptis. Dan adik saya Paulus diambil dari Rasul Paulus. Menurut saya, analisis saya, yang harus dipakai Tuhan itu Paulus kan? Yohanes Pembaptis cuma pakai baju karung,
baju kulit unta dan sebagainya. Tapi adik saya waktu saya masih kecil ini, mama saya suka cerita sebelum tidur. Ibu-ibu sekarang sudah nggak bisa cerita lagi sama anaknya. Setel aja TV. Nah itu nonton tuh. Tom and Jerry. Maka kerjaannya itu anak jadi udak-udakan aja terus kejar-kejar sama orang. Kayak Tom and Jerry. Kalau dulu kita diceritain, mama saya itu duduk di tempat tidur, saya agak jauh, Paulus di dekat mama saya. Cerita mama saya. Ada Tarzan, punya temannya, si Jen namanya. Si Jen ini dikejar-kejar harimau. Lari si Jen ini. Lari. Dikejar sama harimau. Jen itu sudah berteriak, tolong. Adik saya sudah melotot matanya. Tapi mah kan Tarzannya kan nanti datang. Ya belum, sekarang belum. Tapi mesti dikejar-kejar. Wah, tinggal 3 meter lagi. Waduh, dia udah lari, tolong. Adik saya udah ketakutan dia. Mah, tapi Tarzannya udah ada belum? Kan udah ada kan? Udah ngegolayun. Belum. Mama saya cerita supaya tegang. Waduh, udah tinggal 1 meter lagi. Aduh, mah kemana Tarzannya? Tarzannya kemana? Nanti dulu. Udah tinggal 1/2 meter lagi. Udah tegang di situ. Yang tegang bukan si Jen, yang tegang adik saya. Si Jen mah dongeng. Datang. Allah. Itu adik saya terus. Aduh. Wah, terus datang Tarzan. Aduh, berkelahi sama harimau. Kalah harimaunya. Masih. Aduh, senang. Tidur aja nyenyak. Apa sih masalah saudara? Kan kita punya Tarzan. Namanya Yesus. Pada waktu kita memerlukan dia datang. Tepat pada waktu yang kita butuhkan. Tuh, di Jakarta tadi pagi. Yang bersaksi 3 orang. Saudara yang tidak ikut family camp, rugi. Saya dapat berkat dari family camp. Ada satu bapak, dia jalan agak pincang, tapi dia ikut family camp. Kenapa saya tuh sukacitanya bertambah? Saya juga aneh. Tuhan, saya uang tidak bertambah, tapi kenapa sukacita saya bertambah? Ikut family camp dia, bertambah lagi sukacitanya. Bersaksi. Pincang-pincang jalan ke depan, bersaksi. Siapa yang bikin mereka sukacita? Anugerah. Kita berdiri ya. Haleluya.